Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Shalom. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk beribadah. Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ada di sini Tuhan Yesus, karena kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya.
di surga. Hurata karalaba, hurata karalabasyana. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Oh ya ralabasya re 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 ho. Mari hampiri tahta kekudusan-Nya. Mari hampiri tahta kekudusan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba huraba baba 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 baba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba huraba baba 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 baba. Holy, Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus. Ketika Rasul dibuang ke Pulau Patmos, ketika dia berdoa, dia melihat suatu penglihatan. 24 tua-tua menyembah kepada Tuhan. 24 tua-tua menyembah. Ora baba 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 ya ralaba shikaralaba ya ralaba. Rasul Yohanes melihat penglihatan itu. Bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia melihat 24 tua-tua itu tersungkur di sorga, di bawah tahta Tuhan yang kudus. Dan 24 tua-tua itu berseru, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Oh, kita sedang menyembah Allah yang kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara datang hari ini, engkau sedang menghadap Allah yang kudus. Dia ada di sorga. Dia bertahta di tahtanya yang kudus, yaitu di sorga. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Mari rasakan biar jamahannya mengalir saat ini. Kekudusannya melingkupi setiap kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang menguduskan setiap kita. Ya ralaba shikaralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba karalaba huraba baba ya ralaba syada ya ralaba. Ya ralaba shikaralaba ya ralaba huraba ya ralaba. Yes, Lord Jesus. What is the Lamb? Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang kudus. Oh, ya ralaba karalaba, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, dan Engkau siap melawat setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau buka hati kami mau berikan hati kami yang terbaik. Inilah hati kami, jadikan hati kami tanah yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan itu akan bertumbuh. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau angkat tangan-Mu sebagai tanda Engkau ingin membuka hati-Mu lebar-lebar buat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu kuasa firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami siap Bapa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oh rata karala bayarala, berikan kami roh hikmat dan pewahyuan untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami memahaminya. Oh rabata karala basyandaya ralaba, kami menolak segala pekerjaan kuasa roh jahat yang coba mengambil bahkan mencuri kebenaran firman Tuhan, bahkan yang membuat kami tidak konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Kami akan patahkan segala pekerjaannya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami runtuhkan segala benteng-benteng yang dibangun pemikiran manusia yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kami akan patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapa, berkati setiap umat-Mu Bapa. Berkati setiap kami, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid. Kami mau dengaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Bapa, dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Taruh roh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, dalam keadaan yang diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu ini ya. Kita merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan, amin. Ya, saya percaya kekuatan, penghiburan, bahkan pintu-pintu Tuhan bukakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini, saya percaya itu semua karena Tuhan. Nah, kami boleh melayani sampai hari ini ya, beserta dengan pengerja di tempat ini, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema yang sudah diberikan oleh Pastor Alfa ya, tentang surga ya. Nah, mungkin sudah dapat bocorannya di doa pagi ya kan. Tentang surga kita akan belajar apa itu surga ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang akan saya berikan pada hari ini adalah kehidupan kekal di sorga. Nah kehidupan kekal itu hanya ada di sorga Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata masa hidup manusia di dunia ini sangat sementara Bapak Ibu Saudara, betul ya? Firman Tuhan berkata 70, ya paling lama itu 80, 70 sampai 80 tahun. Betul ya? Tapi terkadang juga kita melihat di kehidupan nyata enggak sampai 70 udah check out. Ya kan? Mungkin oleh karena sakit penyakit dan berbagai hal ya kan? Nah artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini sementara saja. Enggak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya fana Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya, bagaimana sih kita sebagai orang Kristen ya hidup di dunia yang fana ini ya kan?
Pertanyaannya ketika nanti suatu hari kita udah nggak ada di bumi ini, kemana kita? Ya kan? Ada dua tempat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama surga, betul? Surga itu kehidupan yang kekal di sana. Yang kedua adalah neraka, yaitu kematian kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Satu atau dua? Tentu pilih satu, ya kan? Pilihlah nomor 1. Ya. Nah, ada yang mau ke surga sekarang? Nggak ada ya, belum siap katanya ya. Tunggu waktunya Tuhan ya. Tunggu waktunya Tuhan maksudnya. Ya. Nah, tentu Tuhan punya batas waktu buat kita. Usia kita ini Tuhan yang tentukan Bapak Ibu Saudara. Siap atau enggak siap kalau Tuhan sudah panggil, ya kan? Harus siap, ya kan? Oleh sebab itu selama kita di dunia ini, ayo kita kejar yang namanya kekekalan itu. Bapak Ibu Saudara, manusia ini terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh kita ini fana Bapak Ibu Saudara. Tubuh ini yang dapat dicubit-cubit ini nantinya yang akan jadi debu dan tanah. Betul ya? Mau secantik apa manusia, mau seganteng apa dia, nanti jadi debu tanah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan, kalau yang wanita jangan repot-repot untuk suntik sana suntik sini, operasi plastik, nanti akan jadi debu tanah juga. Perawatan yang sewajarnya aja. Sebagai orang Kristen, jangan kita operasi sana operasi sini, kalau kita lihat sekarang ya kan. Karena mereka nggak ngerti bahwa ternyata tubuh ini fana. Mau sebagus apa dia operasi plastik, nanti jadi debu juga Bapak Ibu Saudara, betul ya? Nggak akan kekal, jadi tanah, akan kembali kepada tanah. Jadi tubuh kita ini yang fana, ini yang akan tinggal nantinya. Jiwa itu terdiri dari perasaan, kehendak, perasaan, ya, ada 3 ya. Itu akan lenyap bersama dengan tubuh ini, jiwa ini. Dan yang akan kembali ke atas sana ke Bapa di sorga adalah roh kita. Oleh sebab itu ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita ini Bapak Ibu Saudara yang dibaharui. Nikodemus berkata, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Dia berpikir bahwa dia akan dilahirkan seperti normal. Ya, dia berpikir maksudnya dia yang udah tua masuk ke kandungan ibunya, dia berpikir seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah kelahiran baru. Roh kita ini dilahirkan baru Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang lahir baru. Dibaharui oleh Tuhan. Sebab roh ini akan masuk ke sana nanti. Roh kita Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar gambaran. Saya akan memperlihatkan beberapa ayat firman Tuhan. Ya, catatan ayat firman Tuhan menurut Alkitab ya. Catatan firman Tuhan tentang surga maksud saya. Ada beberapa poin ya di sini. Mungkin boleh ditampilkan juga. Ya. Ini posisinya. Ya, mungkin lebih enak seperti ini. Nah, ini adalah catatan tentang surga di dalam Alkitab. Ya. Kita percaya bahwa surga itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, Tuhan yang menyediakan surga buat kita. Yang pertama adalah surga itu
adalah tahta Allah. Surga itu adalah tahta Allah. Tahta ini adalah kedudukan, tempat duduk. Sebab dia yang akan memerintah sebagai raja di atas segala raja nantinya. Ya. Ayat firman-nya ada ya. Di dalam Mazmur pasal 11 ayat 4 dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Terima kasih Bu Esther. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Tuhan itu tahtanya di sorga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tahta itu berbicara juga tempat kedudukan Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan, di sana dikatakan bahwa bait-Nya yang kudus. Jadi di sorga itu kudus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal-hal yang cemar di sana. Oleh sebab itu Tuhan bersemayam di sana. Tahta juga berbicara tempat kediamannya juga di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia melihat kita dari surga. Tuhan itu sekarang memperhatikan anak-anaknya itu dari surga, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tempat tinggal atau kediaman Allah. Di dalam Yohanes 14, ya ulangan betul nanti. Ulangan betul ya. Ya. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, wow, pagi tadi Pastor Alpa sudah sampaikan di doa pagi. Waktu itu di ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sebab murid-muridnya sedang dalam kegelisahan karena Tuhan sebentar lagi akan mengalami penyiksaan yang hebat dan luar biasa. Akan ada orang yang akan mengkhianati Yesus, murid salah satunya. Oleh sebab itu murid-muridnya waktu itu merasa gelisah hatinya dan Tuhan menghiburkan mereka. Dia berkata, di rumah Bapakku. Jadi sorga itu rumah Bapa di sorga, Bapak Ibu Saudara. Tempat kediaman Allah. Banyak tempat tinggal. Tempat tinggal atau kamar-kamar dikatakan dalam terjemahan yang lain. Ada kamar-kamar, ada ruang-ruang Bapak Ibu Saudara. Yang disediakan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Nah, waktu Yesus naik ke surga. Nah, waktu Yesus naik ke surga, kira-kira posisi tubuhnya gimana Bapak Ibu Saudara? Beginikah? Langsung dia naik, ya kan? Dikatakan dia memberkati murid-muridnya. Berarti tangannya gini, ya kan? Lalu dia terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara. Naik ke surga. Di atas, bukan ke bawah ya Bapak Ibu Saudara. Naik ke atas, makanya selalu kita kalau bilang sama anak kecil, di surga ke atas gitu ya. Dalam bahasa yang lain juga dikatakan langit itu juga dikatakan surga, ya kan? Nah, Yohanes 14 ayat 2 ini jelas mengatakan bahwa dia menyediakan tempat bagimu. Bagimu ini siapa? Kita orang-orang yang percaya, bukan hanya murid-muridnya saat itu. Ya kan? Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sediakan tempat bagi kita. Di Ulangan tadi, boleh? Ya. Ulangan 26 ayat 15 dikatakan, jenguklah, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus. Jadi surga itu adalah tempat berdiamnya Tuhan yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang gak percaya akan surga.
Karena mereka nggak tahu firman Tuhan. Mereka nggak tahu ada di dalam sini Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen kita baca firman Tuhan, surga itu ada. Dan Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Dari dalam sorga, jadi sorga itu adalah tempat kediaman Allah yang kudus dari dalam sorga nih dikatakan. Dan berkatilah umatmu Israel, sama-sama 1, 2, 3. Dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau memberkati dari ini. Dari surga, coba lihat, berkatilah umatmu Israel. Tuhan itu memberikan kepada kita berkat-berkat dari sorga, amin? Siapa yang mau terima berkat dari sorga? Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ayat ini jelas berkata, bahwa dia memberkati dari tempat kediaman yang kudus. Dia berkati Bapak Ibu Saudara. Tinggal tergantung Bapak Ibu Saudara mau terima berkatnya atau tidak. Nah, selanjutnya. Tempat di mana tidak ada kelaparan, kehausan, panas terik yang membakar dan air mata. Jadi di sana orang nggak ada KFC, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Nasi padang apalagi nggak ada. Tempat-tempat makan itu nggak ada Bapak Ibu Saudara di sana, ya kan? Tempat orang jual minuman-minuman tuh nggak ada. Jadi dikatakan bahwa di sana tidak ada kelaparan, kehausan, panas terik yang membakar, ya kan? Dan air mata, artinya tidak ada kesedihan. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera, betul. Ada sukacita sorga. Firman Tuhan berkata kalau satu orang bertobat, malaikat di surga bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Artinya ada sukacita. Nggak ada kesedihan. Kalau di sini Bapak Ibu Saudara sering menangis oleh karena permasalahan, tekanan, nanti di sorga itu bersukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau di sini kekurangan makanan, kekurangan kesusahan dalam hal ekonomi, di sana nanti Bapak Ibu Saudara akan dipuaskan. Nggak ada kelaparan di sana. Ya. Tuhan itu menyediakan yang terbaik, itu surga. Ayatnya ada. Kita baca Bapak Ibu Saudara, ada ayat firman Tuhan. Wahyu 7 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi di sana nggak ada panas terik. Ya puas-puaslah berpanas di bumi. Di sana nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini sering kena panas, di sana nanti nggak ada Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, surga adalah tempat di mana tidak ada kematian, perkabungan, ratap tangis, ya, dan duka cita. Ratap tangis ini ya. Ayatnya coba tampilkan. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada tangis-tangisan di sana, yang ada hanya sukacita Bapak Ibu Saudara. Di sorga itu, wah luar biasa. Kalau Rasul Yohanes, dia melihat penglihatan itu waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Dia melihat penglihatan yang luar biasa. Dia melihat 24 tua-tua itu menyembah dan mereka berseru kudus, kudus, kudus. Hanya nyanyi aja Bapak Ibu Saudara di sana. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kalau di bumi ini kita disusahkan dengan banyak hal, betul ya Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang menyusahkan kita, yang masuk di pikiran dan hati kita ini. Bahkan yang mampir di hidup kita ini banyak hal. Di sana nanti itu hilang lenyap Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada lagi kita rasakan. Nah, itu surga. Selanjutnya, tempat yang sangat indah dan mulia. Kita baca ayat firman Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wow. Kemuliaannya luar biasa. Jadi di sana terang, Bapak Ibu Saudara. Itu terang kemuliaan Allah, bukan terang matahari, Bapak Ibu Saudara. Terang kemuliaan Allah di sana. Di sana ada permata, berbagai-bagai macam batu permata ada di sana. Mari kita baca selanjutnya. Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 21 dikatakan, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni dari emas tulen. Kalau di sini murninya berapa nih? Emas, Bu? 9. Saya nggak ngerti masalah peremasan ini ya. 24 karat ya. Nah, kalau di surga itu lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Sangat murni. Mungkin tidak bisa ditakar. Ya, di bumi ini. Jalan-jalannya terbuat dari emas dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud. Wow, sangat indah ini yang ke ini. Ayat yang 20. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan ada yang namanya ratna cempaka di sini? Enggak ada ya. Ini keren namanya batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Mutiaranya bukan yang kecil itu Bapak Ibu Saudara. Ini yang gede Bapak Ibu Saudara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu emas murni bagaikan kaca bening. Saya nggak dapat bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai saat ini saya mau merenungkan, ngebayangin surga itu seperti apa. Belum dapat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sudah melihat? Belum ya? Ini hanya gambaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Wow, saya hanya mengungkapkan dalam hati betapa indahnya di surga. Tidak ada tempat seperti itu yang di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Mungkin orang boleh menciptakan tempat yang begitu indah di berbagai tempat, tapi nggak ada yang sebanding dengan surga. Itu sangat indah. Saya nggak ngerti masalah perbatuan di sini, banyak batu-batu permata sini. Tapi yang jelas kualitasnya berbeda. Bukan batu akik Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini kita kenal dengan batu akik ya kan. Beda Bapak Ibu Saudara ya kan. Ya. Nah, berbeda dengan yang di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Di sana itu kekekalan. Ya, tidak ada yang bisa menggambarkannya. Emas murni ini bagaikan kaca bening, bersinar-sinar ya kali ya Bapak Ibu Saudara. Ya, selanjutnya tempat di mana tidak ada sesuatu hal atau orang yang tidak suci. Ada ayatnya ini. Wahyu 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi di surga tidak ada yang hal yang najis. Tidak ada kawin mengawin di sana Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada bidadari nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Jangan percaya kalau dikatakan ada bidadari yang akan melayani engkau di sana. Jangan percaya. Tidak ada.
Karena firman Tuhan katakan tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis sana atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab suci, kitab kehidupan anak domba itu. Jadi tidak ada juga kawin mengawin di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini gambaran tentang surga. Betapa kudus, betapa orang harus sangat suci bisa masuk ke sana, enggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab Allah yang berdiam di sana, di tahtanya itu kudus. Waktu Musa dia berjumpa dengan Allah di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Dia melihat ada semak belukar yang terbakar, ada api. Waktu dia mulai mau melangkah, Tuhan bilang lepaskan kasutmu. Sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Tuhan gak tampakkan wajahnya, tapi dia hanya menggambarkan api kemuliaannya. Karena sangat terang. Terang benderang sekali. Sampai silau Bapak Ibu Saudara. Jadi Musa melepaskan kasutnya. Jadi Tuhan tuh selalu hadir pada saat perjanjian lama dengan kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Menampakkan diri kepada nabi-nabinya dengan kemuliaannya. Selanjutnya. Tempat yang disinari dengan kemuliaan Allah. Nah, ayatnya. Wahyu 21, mari kita baca sama-sama. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, Bapak Ibu Saudara. Kotanya sangat terang. Gak dapat saya gambarkan Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan Tuhan itu yang menyinari seluruh kota, seluruh tempat di surga itu. Karena dia penuh kemuliaan. Yang kedelapan, tempat di mana Allah memerintah untuk selamanya. Jadi surga adalah tempat di mana Allah memerintah untuk selamanya, nanti bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ini gambaran, sedikit gambaran tentang surga. Sebenarnya masih ada poin-poin lagi banyak Bapak Ibu Saudara ya. Karena di Alkitab nih banyak sekali yang mencatat tentang surga. Ini baru sedikitnya Bapak Ibu Saudara. Setidaknya Bapak Ibu Saudara dapat gambaran gak tentang surga? Dapat ya? Dapat gambaran. Oh ternyata surga itu seperti ini. Mungkin kita juga boleh membayangkannya. Wow, jalannya terbuat dari emas, ya kan? Saya tidak dapat membayangkan betapa indahnya surga itu. Hanya kemuliaan Tuhan aja yang ada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana sih cara, ya kan? Caranya untuk kita ke sana itu bagaimana? Ada 3 hal yang akan saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Cara kita memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Yang pertama adalah kita harus datang kepada Yesus Kristus Juru Selamat itu. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Boleh ditampilkan? Yohanes 14 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus sendiri di sini berkata bahwa aku nih jalan kebenaran dan hidup. Ada 3 unsur dari ayat ini. Ada 3 unsur Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah sang jalan. Satu-satunya yang lurus kepada Bapa di sorga, tidak ada jalan lain. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk ke surga. Sama-sama katakan amin. Tidak ada jalan lain. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang bisa bawa kita ke sana Bapak Ibu Saudara. Nah, sang kebenaran, unsur yang kedua adalah sang kebenaran. Artinya dia sumber kebenaran itu sendiri. Jadi kalau dia sumber kebenaran itu sendiri, berarti dia yang akan membenarkan kita orang-orang yang tidak benar ini.
Kita semua adalah orang-orang yang tidak benar dulunya, amin. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat dan gagahmu engkau dibenarkan, tapi oleh Tuhan sang kebenaran itu yang membenarkan engkau di hadapan Bapa. Sehingga kita boleh beroleh kasih karunia, boleh beroleh keselamatan. Yang ketiga adalah sang hidup, pemberi hidup yang kekal. Nah, kalau kita ingin memperoleh kehidupan kekal di sorga, harus datang kepada sang pemberinya. Siapa sang pemberinya? Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi dikatakan dia adalah jalan, ya, jalan kebenaran itu, jalan, sang jalan itu, Yesus Kristus. Seperti ini saya kasih contoh gambaran. Kalau misal Bapak Ibu Saudara datang di kota asing, ya kan? Datang pertama kali di kota itu ya Pak ya. Nah, lalu nggak ada yang kenal di sana Bu. Ibu atau Bapak nggak ada yang kenal di sana sama orang. Lalu minta penunjuk jalan. Bro, kira-kira jalan ini di mana bro? Lalu orang yang dikatakan bro itu dia bilang, Pak nanti Pak Bapak lurus aja, lalu belok kanan, lalu lurus lagi, belok kiri. Nah ada perempatan di situ Pak. Nah belok kanan lagi Pak, terus lurus lagi. Kira-kira bisa sesat nggak Bapak Ibu Saudara? Mungkin setengah perjalanan sudah sesat. Nggak sampai base camp kata Pak Robi. Karena apa? Hanya dikasih nasihat atau pengarahan aja. Tapi beda kalau si bro-nya ini tadi ditanya, bro boleh tunjukkan nggak jalan ini di mana? Oh ya Pak, mari saya antar. Diantarlah Bapak ini sampai di tempat tujuan dan sampai dengan selamat. Yesus itu sang jalan. Dia yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk sampai ke surga. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia itu adalah jalannya Bapak Ibu Saudara. Dia nggak kasih arahan ke Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara tersesat. Jadi dia yang nuntun Bapak Ibu Saudara. Ini loh Pak, ini loh Bu. Aku menuntun engkau Bapak Ibu. Kata Tuhan bilang, aku yang akan bawa engkau ke sana. Aku yang akan menguatkan engkau kalau engkau sedang lemah. Sampai saatnya engkau menuju sampai ke tempat tujuan kekekalan itu. Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara yang akan bawa kita ke sana. Sebab dia adalah sang jalan, sang kebenaran itu. Dia juga adalah sang pemberi hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus datang menerima dia, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Kalau kita mau cari kehidupan yang kekal di sorga, datang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan datang ke hal-hal yang lain. Sebab Tuhan bilang, akulah jalan itu. Aku yang bisa bawa engkau masuk ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Dengan iman, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Bapak Ibu Saudara sudah menerima, ya turunkan tangannya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara harus mengaku dengan mulut. Ya kan?
Biasakan dituntun oleh hamba Tuhan atau orang-orang yang menuntun Anda untuk menerima Yesus. Ya kan, untuk doa menerima Yesus Kristus. Ada ya? Artinya harus mengaku Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati kita percaya. Percaya di sini dengan sungguh-sungguh. Jadi iman itu adalah dasar untuk kita jalan untuk kita menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Yesus. Harus lewat aksesnya, kuncinya adalah iman, percaya kepada Yesus Kristus. Ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau masuk rumah, nih di rumah Bapak Ibu Kartini banyak kunci ya Bu. Pak ya, banyak kunci ya. Nah di rumah Bapak Ibu Saudara juga banyak kunci ya. Tapi ada satu kunci pintu utama, betul? Pintu depan lah anggap ya, pintu utama. Ada satu kuncinya. Ya. Pakai kunci itu Bapak Ibu bisa masuk. Kunci untuk kita ke surga adalah iman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Bapak Ibu harus menerima Dia, mengundang Dia masuk di dalam hatimu. Mengaku, percaya, dan mengaku dengan mulutmu. Percaya akan apa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal, bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah lahir, Dia sudah mati, dan Dia sudah dibangkitkan. Ya kan? Dan sekarang Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. 3 hal itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan bingung percaya akan apa ya Bu? Percaya akan apa ya Pastor? Percaya akan kematian Yesus. Bahwa Dia sudah mati untuk menanggung dosa Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus sudah mati untuk menanggung dosa kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita tidak dihukum oleh kematian yang kekal. Tetapi kita beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Yesus berikan nyawanya buat kita. Supaya kita Bapak Ibu Saudara memperoleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Nah, kita perlu percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan hari ini percaya, besok Bapak Ibu gak percaya lagi. Ya kan? Tentu gak seperti itu. Iman di sini adalah iman yang sungguh-sungguh. Ada unsur-unsur iman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, iman itu berarti percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati di salib buat menebus dosa kita. Dan Dia bangkit, Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tuh boleh beroleh keselamatan. Unsur iman yang kedua yaitu bahwa kita percaya dengan sepenuh hati. Nah, artinya menyerahkan seluruh kehendak kita dan mengabdikan diri secara mutlak kepada Yesus Kristus. Jadi waktu kita beriman, kita juga mengabdikan diri. Bapak Ibu Saudara tuh mengabdi kepada Yesus. Iman, unsur yang kedua, iman meliputi pertobatan Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam iman itu meliputi pertobatan. Bukan seperti ini, maksudnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu percaya tapi tetap aja berbuat dosa, tentu nggak mau seperti itu. Iman itu selalu barengan nih. Iman itu unsurnya juga ada pertobatan di situ yang dikerjakan. Artinya berbalik dari semua dosa dengan penyesalan yang mendalam. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dan berbalik kepada Allah melalui Kristus. Makanya dalam doa-doa kita selalu berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berikan hati yang berbalik. Berikan hati yang bertobat. Ya kan? Perlu berbalik. Berbalik dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari dosa. Berbaliklah kepada Tuhan. Itu namanya pertobatan. Meninggalkan dengan sungguh-sungguh kehidupan lama kita.
dan hidup di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Itu namanya pertobatan. Iman itu mengandung unsur pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Iman juga mengandung ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Jadi Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya, tetapi bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ada ayatnya ya, saya lupa di mana. Yang diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Jadi ada unsur ketaatan di dalam iman. Artinya kita melakukan firman Tuhan, ya kan? Kita mau taat kepada Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, itu juga adalah bentuk iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman dan ketaatan itu jalannya bareng-bareng, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dipisahkan, misalnya, ya aku percaya, tapi masih dia hidup dalam ketidaktaatan. Berarti dia nggak beriman. Ya kan? Kalau kita mengaku kita orang beriman, berarti kita juga hidup dalam ketaatan. Amin. Kita hidup dalam pertobatan. Jadi tidak ada sekali percaya tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat, ya, tidak ada ya. Tidak ada konsep itu, ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus hidup dalam ketaatan. Karena itu barengan, Bapak Ibu Saudara. Unsur dari iman itu harus ada pertobatan, percaya dengan sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengabdian kepada Yesus. Pengabdian artinya Bapak Ibu Saudara, hati pikiran Bapak Ibu Saudara tuh buat Yesus. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, iman meliputi pengabdian itu yang saya katakan tadi. Artinya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara mengerti unsur iman ini, maka iman Bapak Ibu Saudara gak akan mudah digoyahkan dengan apapun. Amin. Karena ngerti, oh ternyata saya harus sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar saya hari ini menerima Yesus tapi saya tidak melakukan firman. Tidak seperti itu. Engkau harus hidup sungguh-sungguh melakukan firman dan hidup dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau hidup dalam ketaatan? Ya, kuasa Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ingin melakukan firman Tuhan, mungkin kita nggak sanggup, ya betul ya? Kita jatuh lagi dalam dosa, ya kan? Oleh sebab itu engkau harus datang kepada kasih karunia Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menguatkan Tuhan, mampukan aku. Jadi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bergantung penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, tadi sudah dua hal yang saya sampaikan. Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Hal yang ketiga adalah kerjakanlah keselamatanmu. Filipi pasal 2 ayat 12. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dari Bapa. Amin. Kita harus kerjakan. Jangan, oh saya sudah percaya Tuhan, saya pasti selamat. Lalu Bapak Ibu Saudara nggak lakukan apa-apa, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, nggak pernah ke gereja, saya pasti selamat. Tidak seperti itu Bapak Saudara. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, ya, Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan yang datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Kerjakan itu dengan setia.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kalau kita lalai mengerjakan keselamatan kita bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Bisa, kalau kita nggak mengerjakannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, bukan pada saat saya hadir, tetapi saat saya nggak hadir, kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini bukan ketakutan seperti ketakutan kepada hantu ya Bapak Ibu Saudara, bukan ya. Nah, ketakutan di sini dalam bahasa Yunani phobos, ketakutan akan Tuhan bukan sekedar kepercayaan yang disertai dengan rasa hormat. Jadi kita percaya kepada Tuhan dengan rasa hormat. Itu takut kepada Tuhan, kerjakan dengan takut dan gentar, firman Tuhan katakan. Seperti yang seringkali ditegaskan, tetapi meliputi rasa hormat juga terhadap kuasa, kekudusan dan pembalasan yang adil dari Allah. Dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Tuhan, lalu menghadapi akibat-akibatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Ada konsekuensinya, betul? Ya kan? Nah, oleh sebab itu Tuhan ingin kita itu hidup dalam pertobatan, kerjakan keselamatan kita. Sebab Tuhan juga mau agar kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh keselamatan kita ini. Dengan takut dan gentar akan Allah. Ya kan? Nah, juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita takut akan Allah, kita menjauhi perbuatan dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang takut sama hantu kan lari Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau kita takut akan Allah itu justru kita mendekat. Karena kita menghormati kekudusannya, menghormati kuasanya. Dan kita takut melakukan dosa di hadapannya. Nah, Tuhan mau agar kita di sini mengerjakan keselamatan, yaitu kita juga menentang yang namanya dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus. Nah, waktu kita mengerjakan keselamatan kita harus menentang dosa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita pasti sedang bergumul ya. Mungkin terkadang kita jatuh bangun dalam dosa. Ya kan? Mungkin ada di antaramu yang jatuh bangun dalam dosa. Engkau sulit mau lepas. Hari ini datanglah kepada kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. Sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Kasih karunia bagi orang yang belum percaya, yaitu Tuhan menyadarkan orang akan bertobat. Menyadarkan orang sehingga berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tapi kasih karunia bagi orang-orang yang sudah percaya, bahwa itu menyadarkan orang, ya, menolong orang untuk bangkit lagi, untuk lepas dari keterikatan dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, bagaimana cara supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara harus datang kepada Yesus. Dia adalah jalan untuk ke surga. Datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, engkau harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Undang Dia, jadikan Dia dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara. Engkau harus beriman. Iman artinya engkau percaya bahwa Yesus sudah mati bagiku dan memberikan hidup kekal kepadaku. Itu adalah iman.
Nah, tentunya iman itu disertai dengan unsur-unsur tadi. Unsur ketaatan, unsur pertobatan, Bapak Ibu Saudara, pengabdian diri, kesetiaan. Yang ketiga adalah engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan keselamatan kita. Akan ada datang waktu di mana kasih karunia itu tidak ada lagi. Sekarang kasih karunia itu tersedia bagi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya setiap saat. Kalau dulu kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman PL, orang itu 1 tahun sekali. Dan itu lewat seorang imam Bapak Ibu Saudara. Untuk menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Karena nggak sembarang orang bisa menghadap Allah. Tetapi ketika Yesus datang, dia memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib. Waktu dia disalibkan dan dia menyerahkan nyawanya. Waktu dia berkata sudah selesai. Tabir bait Allah itu terbelah 2 Bapak Ibu Saudara. Dari atas ke bawah. Ketika itu terbelah 2, artinya tidak ada lagi penghalang buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk datang kepada Bapa, untuk datang menghadap Allah. Kita bisa datang langsung Bapak Ibu Saudara, berdoa langsung tanpa perantara. Bapak Ibu Saudara sekarang kalau berdoa kepada Tuhan tidak harus bawa korban kan? Betul ya? Adakah di sini masih bawa kambing kerbau ya? Domba ya? Tidak ada. Kita bersyukur bahwa Yesus sendiri yang sudah menjadi korban itu. Supaya kita bisa datang ke tahta kasih karunia-Nya. Kalau hari-hari ini engkau memerlukan Tuhan, datang ke tahta kasih karunia-Nya. Hampiri Dia. Sorga Tuhan sediakan buat kita. Perjuangan kita, pertandingan kita di bumi ini, nanti pada akhirnya tujuan kita semua adalah sorga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertanding dalam iman kita, Rasul Paulus berkata bahwa dia masuk dalam pertandingan iman, kita ini masuk dalam pertandingan iman untuk menerima mahkota abadi Bapak Ibu Saudara. Bukan mahkota yang fana. Setiap kita akan diberi mahkota. Setiap kita yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita diberi mahkota abadi. Siapa yang mau dapat mahkota? Dari Bapa di surga. Saya mau Bapak Ibu Saudara. Ayo, kerjakan keselamatanmu. Kalau engkau saat ini lemah imanmu, aduh kok rasanya malas ke gereja, kok rasanya malas baca firman, kok rasanya malas menyembah. Ayo, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Amin. Ada mahkota, ada upahnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya sorga itu adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh, amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mau mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Ayo jangan lemah. Kalau engkau mengalami kelemahan iman, ingat kembali bahwa ada janji Tuhan, ada jaminan keselamatan. Siapa jaminan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara? Yesus. Sang kebenaran itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau pinjam uang, ya kan? Harus bawa sertifikat tanah, betul ya Bu ya? Sertifikat tanah atau BPKB motor kendaraan. Sebagai jaminan. Supaya dapat, ya kan? Kalau kita mau masuk surga, ada jaminannya. Siapa jaminannya? Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu Saudara. Jaminan keselamatan itu. Jadi mari sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa kita kejar yang namanya kekekalan. Kalau engkau hari-hari ini engkau bangun pagi, engkau datang menyembah, itu gak akan ada yang sia-sia. Engkau melayani Tuhan. Di tempat ini mereka gak dikasih persembahan kasih Bapak Ibu Saudara. Ya kan?
Tapi mereka belajar dengan hati memberikan buat Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah datang, engkau sedang melayani Raja di atas segala raja. Amin. Raja yang di atas segala raja yang ada di sorga. Kita tuh sedang melayani dia waktu engkau worship, waktu engkau mendengar firman. Kita nih sedang melayani dia, Raja di atas segala raja, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kami sangat menegaskan pada anak-anak muda. Kalau engkau dengar firman, ayo jangan main HP, jangan sambil main game. Engkau kehilangan kesempatan. Hanya 2 jam loh Bapak Ibu Saudara, betul? Kita duduk diam, kita melayani. Ini Bapak Ibu Saudara sedang melayani Raja di atas segala raja. Kalau yang tadi ada WL, ada pastor apa yang main musik, ada singer, ada pemain musik yang main gitar, bass. Itu kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu sendiri, nah saat Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, berdoa, itu melayani Tuhan. Amin. Melayani dia, Raja segala raja. Apa yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Jadi tetap teguh kerjakan. Mau orang berkata apa di kiri kananmu, ya kan? Ada 1000 rebah di kiri kananmu, tapi biarlah hatimu tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap pegang imanmu sampai akhir. Sampai Tuhan datang kedua kali. Mungkin nanti akan ada kesukaran-kesukaran, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada pertandingan iman ya. Perjuangan iman, pertandingan iman. Rasul Paulus berkata, aku enggak sembarangan meninju. Ya kan? Rasul Paulus ini begitu banyak mendapat tekanan. Pernah disesah Bapak Ibu Saudara. Pernah dilontari batu. Pernah naik kapal karam Bapak Ibu Saudara. Angin badai dalam dia pelayanan. Pernah dipenjara. Begitu banyak tantangan, tapi Rasul Paulus ini dia mengajarkan tentang perjuangan iman. Sampai akhirnya walaupun dia menderita bahkan mengalami sakit, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami hari-hari ini? Mungkin kau mengalami tekanan, mungkin kau mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Mungkin kau sedang bergumul sesuatu yang gak kunjung selesai. Ingat, jangan menyerah dengan imanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap pandang Dia. Jangan tinggalkan Yesus apapun keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Bahwa Dia Allah yang akan menepati janjinya. Kalau Dia bilang, aku sediakan tempat, aku sediakan mahkota bagi kamu. Aku menyediakan keselamatan, kehidupan yang kekal di sorga. Itu ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan tepati pada saat kedatangan kedua kali. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba syanda, ya ralaba syikara labata karalaba ya ralaba. Mari kita bawa hati kita. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin kau mengalami tekanan. Mungkin kau mengalami hal-hal yang menggoyahkan imanmu. Mungkin kau sedang bergumul dalam berbagai macam masalah. Biarlah semuanya itu tidak menggoyahkan iman percayamu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata Dia menyediakan tempat tinggal. Ada jaminan keselamatan. Ada upah yang Dia sediakan ketika engkau bertahan. Bertahanlah sampai kesudahannya. Sebab Dia Allah yang kita sembah. Dia Allah yang menepati janjinya. Kalau hari ini engkau dalam keterikatan dosa dan kau jatuh bangun dalam dosa, datanglah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Minta berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau hidup dalam pertobatan dan
ketaatan kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kuasa Roh Kudus dan kasih karunia-Nya akan memampukan engkau untuk melepas dari keterikatan dosa itu. Datang kepada Dia. Orabata karalaba syanda yaralaba karalaba. Yaralaba karalaba syanda yaralaba karalaba yaralaba. Mungkin hari-hari ini kau sudah tidak sanggup, kau kata aku sudah tidak mampu Tuhan. Datang kepada Dia hari ini. Datang ke tahta kasih karunia-Nya. Ketika engkau datang ke tahta kasih karunia-Nya, Dia akan memberikan kesanggupan yang baru. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan penghiburan. Bahkan Dia akan memberikan kesembuhan kepadamu. Hari ini datang ke tahta kasih karunia-Nya. Ya ralaba syanda ya ralaba shikaralaba takarala. Mari kita naikkan satu pujian. Kalau ku hidup bagimu. Hidup kita ini biarlah hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya ralaba syanda ya ralaba shikaralaba. Ya ralaba shikaralaba ya ralaba. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Naikkan pujian ini dengan iman. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Mungkin di dunia ini kami mengalami begitu banyak tetes air mata yang kami keluarkan. Kesedihan, keluh kesah Tuhan. Sakit penyakit, tekanan. Ada banyak hal kekhawatiran. Bahkan keterikatan akan dosa. Tuhan, biarlah semua itu tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami minta biar kasih-Mu mengalir pada saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang mau didoakan, engkau boleh maju ke depan. Ya ralabata karalaba, engkau yang memerlukan kasih Tuhan. Hari ini engkau boleh maju ke depan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi ada di antara engkau yang sudah tidak mampu lagi, dan kau ingin hidup bersama dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Engkau minta pertolongan, yang kau datang kepada Tuhan hari ini. Kami akan berdoa buat engkau. Orata karalabasyanda ya ralabakaralabasyanda. Orata karalabasyanda ya ralabakiaralabata karalabasyanda. Orabababasykaralabata karalabata. Sambil pujian ini dinaikkan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Orata karalaba, kalau ku hidup, ku hidup. Ya ralabasyanda ya ralabasyanda. Ya ralabata karalabasyanda. Di dalam nama Yesus mengalir kekuatan yang baru. Mengalir saat ini dalam nama Yesus. Tuhan berkata, anakku Eli, aku mengasihi kamu. Dengan kasih yang tidak akan pernah berkesudahan. Aku mengasihi engkau. Kasihku akan memampukan engkau untuk melewati semuanya
Terima kasih Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Berikan kami hati yang setia, hati yang taat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu Bapa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati mereka pribadi, lepas pribadi. Kuatkan setiap umat-Mu agar mereka terus bertumbuh, berbuah, berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus pegang janji Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Diberkati hari ini. Amin. Sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekarang ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan ini Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus kami yang mengumpulkan persembahan ini. Karena kami mengumpulkannya dengan kerelaan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan minggu depan. Kita ada morning prayer yang dilaksanakan setiap Senin sampai Minggu pukul 4.30 melalui link Zoom. Link Zoom kita akan dibagikan melalui WA. Terus doa base camp setiap hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 18.30. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi bangsa, umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat pos PI kita, juga jemaat GBI Pelita, serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Komsel diadakan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 18.30 WIB dilaksanakan di Basecamp. Komsel online diadakan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 13 siang lewat link Zoom. Dan ibadah raya Sunday Service pada hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 9 pagi. Nah, kita ada Instagram dan YouTube, mohon di follow agar kita bisa melihat, menonton, mendapatkan firman Tuhan, kita semakin diberkati dan semakin bertumbuh di dalam iman. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin
kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah melayani Engkau Raja segala Raja. Kami bersyukur Bapa, karena ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kami, ada perkenanan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Bapa, hamba berdoa membawa setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau terus menguatkan setiap jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berbeban berat Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau memberikan pintu-pintu yang baru, Engkau membukakan jalan bagi mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu di tempat ini, Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat akan pembina rohani kami ada di Sungai Tatas, hamba-Mu Pendeta Sumerman. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Sungai Tatas. Berkati dalam nama Yesus. Biar Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa Bapa. Berkati biar setiap umat Tuhan menjadi jemaat yang setia, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati dengan kesehatan, urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini Bapa. Saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Dia menyertai engkau, dia menguatkan engkau. Dia memberkati segala pekerjaan dan usahamu. Dia akan membukakan jalan, dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan menuntun engkau ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwamu. Biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas hidupmu, mengalir atas keluargamu, mengalir atas istrimu, suamimu, dan anak-anakmu, mengalir atas seluruh pekerjaanmu, ladangmu, dan dia tidak akan pernah membiarkan engkau kekurangan. Dia akan mencukupkan dengan segala berkat yang terbaik yang dari pada sorga. Terimalah berkat ini, berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi jemaat Tuhan, sampai dia datang kedua kali membawa engkau masuk ke dalam kemuliaannya. Di dalam nama Yesus, bagi setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang di Zoom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Selamat hari Minggu.